Seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek, karena arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya, Peldo Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2. Jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci. Ya, ada beberapa kamar-kamar yang terkunci, ya. Nah, terjadi kebakaran, ya, jam 1.45. Petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelepon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelepon pemadam kebakaran. 13 menit kemudian sesudah ditemukan tadi dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangerang, khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif untuk memadamkan kebakaran. Tidak sampai 1,5 jam kebakaran dapat dipadamkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap. Ya, melanggar protap. Maka ketika diketahui langsung mungkin pengawas melihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Ya. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81. Yang korban 40 meninggal di tempat, 1 on the way ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya, ini yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang. Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan dirawat di klinik lapas Tangerang, di klinik kita. Dan 75 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Jadi 81 orang itu selamat. Jadi dibuka pintu mau masuk ke pavilion, buka kamar-kamar yang sempat dibuka, itulah yang berhasil diselamatkan. Tetapi beberapa kamar karena sudah tidak memungkinkan lagi api, tidak sanggup lagi, petugas tidak mampu lagi menerjang api. Ya, kita pertama mencoba memadamkan dengan alat yang ada sama kita. Apa namanya alat? Upper. Ya, tetapi kan tidak cukup karena sudah sangat besar. Maka dengan demikian kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan kamar yang itu. Saat ini telah dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan. Tadi saya meninjau sebentar karena tidak boleh mengganggu TKP. Ya, saya sudah lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita terus bekerja sama dengan stakeholders terkait. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Kota Tangerang yang secara sigap dan cepat, Pak Dandim,
Terima kasih Pak Dandim yang terus koordinasi dengan baik. Ini contoh koordinasi yang cepat. Ya, saya mengucapkan terima kasih langsung tadi juga Pak Kapolda datang melihat di sini. Ya, dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap 4 Polri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Saya saja tadi dilarang masuk pegang supaya jangan mengganggu TKP. Saya hanya melihat untuk memastikan feeling saya melihat kondisi itu. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan juga di samping memeriksa TKP, ya, juga akan mengidentifikasi jenazah. Inafis Mabes Polri ya akan melakukan itu. Jadi jenazah sudah dikirimkan ke Inafis ke Rumah Sakit Polri untuk identifikasi. Untuk itu kami harapkan keluarga kiranya dapat bekerja sama dengan Inafis Polri untuk menentukan nanti jenazah mungkin harus melalui DNA. Ya, karena kondisi jenazah mohon maaf sudah sulit dikenali. Ya, sudah sulit dikenali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan teman-teman media yang memberitakan segera sehingga ini dapat kita masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sini, dan saya harap jangan berspekulasi sebelum ada informasi yang lebih utuh dari Polri. Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen Pas. Ya, Pak Reinhardt, ya, dipimpin oleh Pak Reinhardt, Dirjen Pas, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah, tim 1 adalah tim identifikasi. Bekerja sama dengan Inafis Polri, dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Turmania, dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Ditjen Pemasyarakatan. Akan bekerja sama dengan Polri, terus membentuk tim, ada tim kita di situ untuk identifikasi jenazah. Tim 2 adalah pemulasaran, pemakaman, pengantaran jenazah. Tentu setelah tim 1 bekerja. Ya, bekerja. Sudah itu nanti tim 3 pemulihan keluarga. Ya, kami akan menemui keluarga, tentunya menyampaikan rasa duka. Ya, tim kami akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Ya, untuk itu. Kita menyiapkan sekedar uang duka. Ya, nanti kita harapkan dalam hal ini kami sudah sampaikan tadi mewakili yang saya ketemu. Tabah, ya, kiranya ini cobaan ini dapat kita hadapi bersama. Tidak ada yang kita menginginkan ini. Tim 3 ini dipimpin oleh 2 orang direktur TI dan kerjasama, dan direktur Binkemas. Ya. Nah, tim 4 koordinasi dengan stakeholders. Ini Pak Junedi, ada JFT kita, ya, JFT kita. Pak Junedi mantan direktur di Dirjen Pas, mantar Kadif, Kak Kanwil pernah ya? Ya, ya, ya. Jadi beliau yang akan koordinasi dengan stakeholders, Polri, Pemda, TNI, dan segala dinas terkait. Tim 5 adalah humas. Jadi kita supaya jangan beritanya centang perenang, ada humasnya yang 1 pintu. Ya, jadi 1 pintu saja supaya kita memperoleh informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi. Ini ya ada 2 orang warga negara asing, 1 warga negara Portugal dan 1 warga negara Afrika Selatan. Kami sudah bekerja sama dengan Kemlu dan juga kedutaan besar dan konsuler daripada negara yang bersangkutan. Nanti kita tentukan
bagaimana penghubungan kepada keluarga mereka, di mana dimakamkan, dan lain-lain itu nanti tim 3 akan melakukan itu bersama, karena ini menyangkut negara lain, warga negara lain. Dari yang meninggal, ya, ada 41 orang, mohon maaf, 1 tindak pidana pembunuhan, 1 tindak pidana terorisme, ya, dan lainnya tindak pidana narkoba. Ya, lainnya tindak pidana narkoba. Namun demikian, kami sekali lagi atas nama Kementerian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga. Ya, jadi itu barangkali yang kalau ada nanti ditambahkan oleh Pak Dirjen, ya, saya coba cek catatan saya. Ya. Sementara itu atau Pak Wamen ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kalau kita melihat kondisi lapas kita ini memang lapas yang sudah berumur 42 tahun. Yang paling, tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, ya, ada Pak Sesdijen, saya katakan coba cek lagi lapas-lapas. Karena di beberapa tempat lapas-lapas kita, kecuali di beberapa tempat oleh karena kerusuhan, pada umumnya karena arus pendek. Beberapa sudah kejadian kita. Hanya di beberapa sampel kecil yang pernah di Bangkinang atau itu karena kerusuhan, pernah di beberapa tempat. Tetapi yang lainnya pada umumnya karena itu lapas-lapas lama yang seperti ini. Di Banten ini ada satu lagi lapas yang lebih lama lagi. Lapas Pemuda, zaman Belanda. Jadi supaya instalasi listriknya, saya sudah minta Pak Dirjen, Pak Sesdijen untuk memeriksa. Kita tidak mau terulang lagi soal-soal seperti ini, ya, karena arus pendek, ya. Apalagi di lapas yang, mohon maaf, warga binaannya kita waktu malam terpaksa kita memang harus kita kunci dalam sel. Jadi kalau terjadi sesuatu memang agak, kalau nggak cepat bisa berbahaya. Itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi terang kepada adik-adik semua untuk disampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Menteri sangat jelas, sangat clear. Yang penekanannya adalah mohon kiranya pemberitaan didasarkan pada informasi yang akurat. Namun demikian, mungkin kesempatan ini ada hal yang ingin ditanyakan. Saya batasi 3 pertanyaan saja. Silahkan disebutkan nama, ya, nama dari media apa. Ya, baik. Baik, dari baju merah, ya, baju merah, kemudian pakai 2 perempuan yang ya. Ya, oke, berita 1. Mulai dari berita 1 dulu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Irul, Pak, berita 1 terkait dengan overkapasitas. Sejauh ini langkah apa yang akan diambil Kemenkumham sendiri terkait dengan overkapasitas, karena posisinya overkapasitas hampir ada di semua lapas. Terus yang kedua terkait dengan terobosannya seperti apa nantinya. Terus yang ketiga, informasi, Pak, informasinya katanya hari ini akan ada acara sebenarnya di dalam lapas, dan hari ini katanya mau ada sebuah acara. Apakah benar ada acara itu? Karena bisa jadi ada hal yang mungkin semalam kayak misalnya nyeting acara apa atau itu, Pak. Mungkin, terima kasih. Baik, cukup. Baik, 1 dulu di Pak. Baik, Pak Menteri, silakan. Permasalahan overkapasitas adalah permasalahan klasik. Jangka panjangnya apa? Lebih 50% itu adalah, tadi kan saya katakan, pembunuhan, teroris, lainnya narkotika. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika.
yang mewakili lebih 50% overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Maka penanganannya adalah penanganan narkotika. Tuh. Saya sudah lama mengajukan revisi undang-undang narkotika. Ya. Ada persoalan di undang-undang narkotika. Ya. Yang membuat contoh pemakai. Ya. Ini kita kan pemakai, kita berharap supaya direhab. Ya. Strateginya begitu, kalau semua kita masukin di lapas nggak muat. Diperkirakan lebih 4 juta pemakai narkoba. Kalau kita tangkapi semua sekarang aja 270.000 isi lapas, kita udah mau kepayang, nggak mampu. Tidak mungkin membangun lapas dengan kecepatan perkembangan pertumbuhan kejahatan narkotika. Karena membangun lapas bukan harga yang murah, tidak seperti membangun sebuah rumah. Harus temboknya padat, selnya ini. Satu lapas yang 1.000 sekitar 100-an lebih. Yang 1.000. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami menggeser redistribusi dari lapas padat ke lapas yang kurang padat. Tapi itu pun sudah dilakukan berkali-kali redistribusi di beberapa tempat, akhirnya padat. Ini kami juga sudah dimarah-marah sama Pak Kapolres, Kapolda. Selama COVID kami menahan, ya Pak Kapolres, Pak Kejaksaan. Menahan supaya yang ditahan-tahan dari sana itu jangan dimasukin ke kami. Karena COVID. Saya mengeluarkan kebijakan dulu asimilasi dan integrasi yang di rumah. Yang mengurangi cukup tetapi belum, yang mengurangi tetapi masih belum cukup mengurangi kapasitas. Dulu saya dikritik habis-habisan walaupun saya mendapat penghargaan dari PBB tentang kebijakan itu. Saya menyampaikan dalam satu konferensi yang ada di Tokyo. Mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan untuk itu sehingga mencegah penyebaran COVID dalam lapas. Ya. Itu juga mengurangi lumayan tetapi masih berkurang. Kami sekarang meminta supaya tahanan-tahanan dari yang sudah mau kalau belum ingkrah kita belum geser ke lapas. Membuat juga tekanan sekarang ke Polda, ke Polresta, ke Kejaksaan meledak. Udah saya bilang sama beberapa Kapolda yang telepon saya, kalian itu baru beberapa bulan terakhir atau katakan 1 tahun terakhir ini mengalami overkapasitas. Kami bertahun-tahun mengalami overkapasitas. Itu masalah klasik. Hulunya yang harus diperbaiki. Itu strategi regulasi jangka panjang. Dan jangan pakai narkoba. Di sini nggak ada. Itu yang satu. Yang kedua, memang ada acara dengan Angkasa Pura untuk pelatihan warga binaan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Pelatihan itu di luar, tidak ada kaitannya dengan sel. Kita punya aula, kita punya ini. Jadi tidak ada kaitannya, jangan dispekulasi ya. Justru mengapa kita melakukan melatih kemandirian napi, membuat keterampilan napi. Itu yang kita lakukan. Ya sudah saya jawab kamu. Izin Pak Menteri, saya Aziza Hanum dari Liputan MSCTV. Pak, mungkin ingin juga sedikit menanyakan terkait dengan informasi sih Pak. Ini kan kejadian udah dari dini hari tadi ya Pak. Tapi kita baru dapat infonya sekitar jam 7 pagi. Waktunya cukup panjang sekali sampai bisa teman-teman media ini tahu. Kira-kira ada kendala di manakah? Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, tadi kan Pak Yasona menyebutkan ini 50% isinya kejahatan memang lapas kelas 1 untuk narkotika. Pertanyaan saya apa kasus terbesar atau misalnya ada narapidana gembong narkoba yang ada di sinikah ya, dan apakah menjadi salah satu korban dari kejadian ini, kronologinya seperti apa? Dan satu lagi Pak, tadi titipan dari teman, mitigasi bencana untuk lapas-lapas overcrowded ini seperti apa? Kan ini sudah menjadi masalah klasik tadi kata Bapak, sebetulnya harus segera diselesaikan. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab yang kedua terakhir dulu, gembong. Gembong narkoba udah kita kirim pada umumnya ke Nusa Kambangan. Terakhir sudah 670. Itu pun di sana sudah padat. Maka kami sedang membangun sekarang 3
2 lapas maksimum security, 1 medium security. Di Nusa Kambangan, ongoing. Tapi itu multi years. Karena membangun lapas itu memerlukan waktu. 1 lapas super maksimum security, di situ gembong narkoba dan teroris. Udah karena kita geser terus ke sana, yang pernah kalian dulu pernah dari Bali yang sampai ribut, yang dibawa ya ke sana kalau gembong. Kalau ada pun yang di sini-sini sekarang ini kan itu kan secara bertahap. Tapi yang menurut kami hasil penelitian yang gede-gede sudah kita geser. Tapi di sana kan tempat juga kita bangun. Ya, sekarang kita bangun 3 lagi di sana. Tapi seperti saya katakan, kalau membangun terus, tetapi crime-nya tidak terjaga, itu kan efeknya tidak sebanding kemampuan membangun dengan jumlah kejahatan. Apa yang besar itu? Narkotik, kejahatan narkotika. Ini yang harus kita perangi. Dari segi regulasi, kami mau mengajukan perubahan itu supaya undang-undang narkotika kita robah. Itu strategi jangka panjang. Sebetulnya sudah masuk prolegnas. Kita tinggal masukin itu. Tadi yang apa lagi? Itu Pak, ada gembong yang meninggal di sini nggak Pak terkait dengan kasus ini? Tidak ada. Confirm nggak ada ya Pak? Tidak ada. Yang itu Gembong Pak, tidak ada. kita baru dapat informasi lama sekali dari waktu kejadian Pak. Kenapa? Orang panik dong. Lama banget Pak tapi Pak. Bong, kan nggak diberitahu ke publik. Masa kalian nggak tahu ada api di atas kalian? Kalian yang salah, bukan kami yang salah. Tidak tahu. Mitigasi bencana Kan Pak. mitigasi bencana. Tadi dari segi instalasi listrik, saya sudah katakan banyak lapas kita lapas-lapas kuno. Bukan hanya di sini. Di beberapa kota di Indonesia, bahkan ada yang peninggalan Belanda. Ya. Tambal Sulam. Di Solo misalnya itu buatan Belanda. Tapi kita perbaiki rehab-rehab, belum tentu instalasinya loh. Mungkin fisiknya. Nah, ini yang sekarang saya katakan belajar dari situ kita harus apa? Di beberapa lapas sudah ada beberapa yang karena instalasi listrik. Nah, itu yang saya katakan, lihat cek sekarang supaya instalasi listrik kita betul-betul kita perbaiki. Yang kedua memang ya menjaga overkapasitas. Itu sangat penting. Menjaga overkapasitas, menjaga arus masuk. Berarti menjaga tingkat kriminalitas narkotika. Menjaga agar pemakai sebaiknya direhabilitasi. Kalau di dalam kecanduan, itu moral hazard bagi petugas. Ratusan sudah saya pecat gara-gara memasukin barang itu, bekerja sama dengan yang di dalam. Jadi menciptakan moral hazard. Kalau pecandu di dalam tidak direhab, ketergantungan tinggi, dia akan berupaya. Bahkan ada keluarga, sampai keluarga yang membawa karena menjerit-jerit dia. Tangkap. Itu mitigasi bukan hanya itu, membangun secara bertahap sesuai kemampuan finansial kita, sesuai kemampuan APBN kita. Kami masih bersyukur tahun berapa itu, 2 tahun ke lalu itu, tahun berapa kita membangun lapas yang APBN perubahan yang cukup besar. Zamannya Utami. Itu kami cukup dapat. Tapi sekarang yang kita bangun itu udah penuh lagi. Di beberapa tempat tahun ini kalau lumayan nanti tahun depan. Baik, jadi itu yang saya katakan, ini memang persoalan yang klasik. Ya, mitigasi kita akan lakukan, ini akan dibuat kajian, saya sudah perintahkan titik-titik rawan seperti soal-soal seperti ini. Bukan hanya itu, kerusuhan. Kerusuhan terjadi bisa karena overkapasitas itu membuat agresivitas napi. Itu teorinya jelas. Kalau kita dibuat di dalam satu ruangan, 1 orang masih bersiul-siul. 3 orang masih bersiul-siul. Kalau dibuat 100 orang panas, mulai level agresivitas tinggi. Itu membuat problem behavior. Maka saya katakan itu harus kita tangani secara bertahap. Tetapi kalau kita terus masuk, intake-nya terus datang, ya, tidak mungkin kami lepas. Kami kasih remisi aja banyak yang ribut.
Kalau tidak dikasih remisi, terus yang masuk-masuk, apalagi hukumannya panjang, masuk segini, keluar segini, efek tutup botol. Jadi memang melihatnya harus komprehensif. Wah itu kenapa dikasih remisi? Ya kalau semua tidak dikasih remisi, hukumannya panjang-panjang, tidak lagi dapat remisi, orangnya sudah berkelakuan baik misalnya dievaluasi. Kan tujuan kita kan adalah pembinaan, kompleks masalahnya. Ya, tapi saya sudah bilang tadi Pak Dirjen, buat evaluasi ulang, pelajari dari segi gedung, dari segi over kapasitas, dari segi regulasi apa yang kita lakukan. Dari segi regulasi misalnya seperti yang kami lakukan tentang COVID. Kami earlier release dengan kewajiban keluarga. Sudah melakukan hukuman sekian 2/3. Udah dilihat, dievaluasi, yang bisa kita mau keluar. Tentu dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ya, itu. Tadi satu lagi sana. Ya berdiri, supaya nampak. Kalau di belakang berdiri, kalau di bawah duduk. Halo Oke. Pak, saya Naya dari CNN Indonesia TV Pak. Dari mana? CNN Indonesia. CNN? Ya, Mana si Nana? ada di kantor Pak. Iya tanya-tanya saya terus. Iya Pak, ini terkait mitigasi jangka panjang kan tadi Bapak katakan dari regulasi hingga pembangunan lapas-lapas seperti itu Pak. Untuk Sama redistribusi. ya retribusi Pak. Untuk jangka pendeknya terkait kan tindakan kejahatan narkoba menjadi 50% terbesar begitu. Apakah akan dilakukan? Bagaimana nggak jelas? Tindakan narkoba kan Bapak katakan menjadi hal yang paling utama, yang paling besar begitu Pak. Apakah nantinya akan dilakukan lebih dalam lagi pengawasan ataupun penindakan terkait hal tersebut? Dan untuk yang 81 yang selamat, apakah akan tetap di sini atau dialihkan ke lapas-lapas lainnya Pak? Mengingat ini masih dalam proses begitu. Terima kasih. Jadi yang 81 kan tidak mungkin kita tempatkan di sini, di ruangan yang ini. Nanti kita itu biar di blok lain. Kita lihat yang agak apa. Kalau nanti memungkinkan, tidak memungkinkan, kita geser ke tempat lain. Ya, kita geser ke tempat lain. Tapi saya sudah katakan tadi, mitigasi bencana ini saya sudah minta Dirjen untuk mengeluarkan dana tanggap darurat untuk perbaikan. Jadi ini sudah tadi Pak, saya sudah hitung-hitung ya anggarannya, paksa ambil dari yang anggaran yang tidak prioritas kita geser, ini dulu kita lakukan. In the meantime nanti kita pikirkan pada tahun depan untuk perbaikan, mungkin kita evaluasi lagi gedung ini, instalasinya seperti apa. Ini tempat lain apa? Oh banyak. Kalau di sini ada yang ke Cilegon, ada yang Cilegon, ada Serang, ada beberapa. Bila perlu ya di luar Banten, bila perlu di luar Banten. Ya, bila perlu di luar Banten. Ya. Baik. Saya kira itu ya udah cukup. Nanti saya kira informasinya sudah cukup. Terima kasih adik-adik ya, kalian sudah respons dengan baik sehingga ini bisa kita harapkan bisa kita tangani dengan baik ya. Yang pasti kami akan terus memberikan informasi secara bertahap kepada kalian, tentu melalui humas ya, melalui humas kami supaya satu pintu. Bagaimana? Humas Ditjenpas sama humas apa? Sekjen, siap. Humas. Ya, nanti kita. Hah? Wah, nanti kau urusan sama dia. Ya. Baik, nanti kita jelaskan. Baik. Terima kasih deh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas informasi penjelasannya. Seluruh